Mohon perhatiannya, sebelum acara dimulai, saya minta izin untuk membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, sebelum mengawali kegiatan ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Mutiara Ramadan. Kilaukan kebaikan, Raih kemenangan. salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat rahimakumullah, pada sore hari ini saya Hirzia yang akan memandu acara ini selama 30 menit ke depan. Dan telah hadir bersama saya di sini Ustadz Ahmad Faizil Mu'arif SPDI MPD. Beliau adalah pengasuh asrama putri Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Jembrana. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana puasanya, lancar Ustadz? Alhamdulillah sampai hari ini lancar. Alhamdulillah. Semoga puasa para sahabat yang berada di sini dan sahabat yang menyaksikan di rumah senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sahabat rahimakumullah, tema Mutiara Ramadan kita pada sore hari ini adalah puasa berkualitas. Mungkin sahabat sudah tidak asing lagi ya dengan kata puasa. Nah, apakah puasa yang telah kita jalani sudah termasuk puasa berkualitas? Atau hanya puasa yang sebatas menahan rasa haus dan lapar saja? Untuk lebih jelasnya, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Ahmad Faizil Mu'arif SPDI MPD untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa man walah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin sekalian, shaimin dan shaimat, keluarga besar MTS Negeri 3 Jembrana, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat sehingga pada hari ini masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, salah satu ibadah mahdoh di bulan Ramadan ini, yakni melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam ayat ini, selain Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, di ujung ayat Allah menyampaikan sasaran daripada ibadah puasa itu sendiri,
Ya, tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Apa itu? Yaitu la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalimat la'alla itu sendiri dalam bahasa Arab itu bermakna litaraji. Litaraji itu artinya suatu harapan yang sangat mungkin, sangat bisa terwujud. Maka dari itu ibadah puasa sangat memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan predikat takwa. Namun masalahnya adalah puasa yang bagaimana? Puasa yang seperti apa yang akan menghantarkan kita kepada takwa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan klasifikasi atau kategori puasa itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa awam, puasa am, puasa mayoritas secara umum yang dilakukan oleh orang-orang. Apa itu? Yaitu adalah menjaga perut, menjaga syahwat dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun sayangnya telinganya, matanya, lisannya masih melakukan kemaksiatan. Puasa ini hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Secara fikih ini puasanya sah, akan tapi pahala ini yang mungkin tidak didapatkan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa itu laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala dari puasanya, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah puasa khawas, puasa khusus. Puasa ini bukan hanya menahan lapar dan syahwatnya saja, akan tetapi panca inderanya, matanya, telinganya, lisannya senantiasa dijaga dari hal-hal yang makruh yang nantinya akan menjerumuskan dirinya kepada perkara yang haram. Tentunya inilah puasa yang akan mengantarkan para shaimin dan shaimat kepada takwa. Inilah puasa yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada 2 kebahagiaan. Apa itu? Yaitu farhatun indal iftar, inda iftarihi, kebahagiaan ketika dia berbuka atau pada saat ia berhari raya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dirinya berjumpa kepada Tuhannya. Berikutnya yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Ini puasa level tertinggi, puasanya para aulia, puasanya para nabi. Puasa ini tidak hanya menahan lapar, haus, syahwat, panca indera, akan tetapi menahan seluruh anggota tubuhnya, bahkan hatinya, denyut nadinya, fikiran-fikirannya, semuanya bertasbih kepada Allah dan ikut juga berpuasa. Tentu dari 3 klasifikasi puasa ini, kitalah yang tahu kita ini berada pada level yang mana. Apabila merasa kita ini pada level yang pertama, yaitu puasa awam, maka hendaknya mari kita bergeser. Marilah kita bergeser setidaknya kepada puasa khusus, tingkatan yang kedua. Karena untuk mencapai level yang ketiga, puasa khususil khusus, tentu ini masih sangat berat bagi kita. Untuk mencapai puasa khusus, ada 8 hal oleh para ulama disampaikan yang harus kita lakukan.
Yang pertama adalah hendaknya kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan badan suami istri di siang hari, muntah dengan disengaja, atau memasukkan sesuatu dari rongga-rongga tubuh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita menjaga mata. Menjaga mata pandangan kita dari hal-hal yang dibenci oleh agama, yang makruh dan yang haram. Yang ketiga adalah menjaga lisan dari berkata-kata yang ceroboh, berkata-kata yang menyakitkan hati orang lain, namimah, gibah, bertengkar, berdebat. Ini perlu kita hindari ketika kita berpuasa. Berikutnya yang keempat adalah hendaknya kita menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang dibenci oleh agama. Mendengarkan aib orang, mendengarkan hal-hal yang negatif. Berikutnya yang kelima adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang dosa. Menjaga tangan kita dari mengambil yang bukan haknya, menjaga kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, yang dibenci oleh agama, yang tidak dianjurkan kita untuk mendatanginya. Berikutnya yang keenam adalah mengurangi makan yang halal ketika berbuka. Jadi kalau yang haram sudah tentu pasti tidak akan boleh kita makan dalam kondisi apapun. Tapi ketika berbuka hendaknya kita mengurangi makan yang halal ketika berbuka, karena tujuan dari puasa itu adalah mengosongkan perut, kemudian mengurangi syahwat. Ini adalah tujuan puasa. Kemudian yang ketujuh, ketika selesai berbuka, senantiasa hatinya merasa cemas, merasa khawatir bahwa puasanya ini diterima atau tidak, mendapatkan ridha Allah atau tidak. Berikut yang kedelapan adalah ikhlas, senantiasa ikhlas dalam melakukan semua itu, memurnikan niat hanya semata-mata melakukan semua itu murni lillahi ta'ala. Jika mampu melakukan yang demikian itu, melakukan semuanya itu, itulah yang akan mengantarkan diri kita kepada puasa yang akan mengantarkan kepada takwa. Puasa yang akan menghubungkan kita berkumpul kepada para malaikat. Puasa yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Karena Allah sangat mengkhususkan ibadah puasa ini, sangat mencintai orang yang berpuasa. Sampai dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, kullu amal ibni Adam, setiap amal manusia, Ibnu Adam itu adalah dimaksudkan adalah manusia, lahu bagi dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian ketika seorang sudah mencapai tingkat takwa, apa yang akan ia dapatkan? Apa ganjaran yang akan ia dapatkan? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan solusi, akan diberikan jalan keluar atas segala kesulitan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan mendapatkan rizki dari jalan, dari cara-cara yang tak disangka-sangka. Ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Bisa kita lihat dari kehidupan orang-orang soleh. Orang-orang soleh hidupnya selalu mendapatkan solusi dari Allah. Banyak kesulitan yang ia hadapi, tapi selalu mendapatkan jalan keluar. Bahkan tidak pernah risau akan rizki, karena sudah dijamin oleh Allah. Karena Allah menjamin kebahagiaan orang-orang yang
bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Sungguh akan bahagia orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita semua untuk meningkatkan ibadah puasa kita ya, sampai minimal kepada level khusus, minimal sampai di situ. Ya, karena untuk mencapai khususil khusus tentu ini masih sangat berat bagi kita. Jangan sampai Ramadan demi Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada bekas, ya, tanpa ada sesuatu yang dapat kita ambil dari bulan itu. Ya, khususkanlah 1 bulan ini dari 12 bulan yang sudah diberikan Allah untuk kita fokus beribadah sehingga akan berimbas kepada bulan-bulan yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Sahabat rahimakumullah, tausiah sudah disampaikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya di sesi tanya jawab. Sahabat yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan masalah hadis yang tadi Pak Ustadz sampaikan, yaitu hadis qudsi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla. Kullu amal ibni Adam. Setiap amal perbuatan manusia itu lahu untuk dirinya, illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku pula yang akan membalasnya. Dalam hadis ini yang ingin saya tanyakan adalah kalimat fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Kalimat ini menunjukkan seakan-akan Allah itu masih butuh terhadap amal manusia. Padahal kita tahu Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya, tidak membutuhkan amalan-amalan manusia. Tolong Pak Ustadz beri penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan Ustadz mengenai puasa. Kita kan harus memaksimalkan ibadahnya kita. Nah, selanjutnya kaitannya puasa tubuh dan hati kita. Untuk puasa tubuh, kita masih bisa mengkondisikan bagaimana kaitannya dengan puasa hatinya kita. Karena kalau puasa hati itu kan bisa dikatakan sulit-sulit gampang. Ya, karena kita kadang tidak sadar terbesit dalam hati kita itu, entah itu mendengar omongan yang nggak enak, kita tersinggung, atau bagaimana, itu kan tidak sesuai dengan hati kita. Nah, bagaimana kaitannya dengan puasa hatinya tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 2 pertanyaan. Langsung saja saya persilakan Ustadz Ahmad Faizil Mu'arif untuk menjawab 2 pertanyaan yang telah diterima. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadis qudsi yang mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, sungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku. Itu bukan berarti Allah butuh akan sesuatu. Ya, karena Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsih. Artinya berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Allah tidak butuh seluruh amal kita. Allah tidak butuh kepada apapun. Ya, akan tapi fa innahu li, ya, itu adalah suatu ungkapan. Ya. Di hadis qudsi yang lain Allah mencontohkan. Ada hadis qudsi yang mengatakan
seandainya manusia dan jin dari penciptaan yang pertama sampai yang terakhir semuanya menyembah, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, sungguh itu tidak akan menambah kekuasaanku. Artinya tidak akan menambah kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Akan tapi sebaliknya, seandainya manusia dan jin dari penciptaan yang pertama sampai yang terakhir menjadi orang-orang yang paling bermaksiat kepadaku, maka sungguhnya itu tidak akan mengurangi daripada kemuliaanku. Artinya kemuliaan Allah ini sudah tidak ada batasnya. Kita tidak beramal sekalipun seluruhnya tidak akan menambah maupun tidak akan mengurangi daripada kemuliaan Allah. Kemudian kalimat fa'innahu li, sungguhnya puasa itu untukku, itu adalah ungkapan yang menunjukkan puasa itu sangat utama di sisi Allah. Allah sangat mencintai ibadah puasa itu. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, cukuplah ungkapan puasa itu untukku untuk menggambarkan bagaimana keutamaan puasa itu. Jadi itu adalah gambaran bagaimana keutamaan puasa dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berpuasa. Kemudian wa ana adzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Ada hadis qudsi juga yang mengatakan kullu amal ibni adama, sungguhnya seluruh amal manusia itu yudhaifu lahu hasanat, akan dilipat gandakan dengan kebaikan asyra amsalihha, 10, minimal 10 kebaikan. Satu kebaikan amal manusia itu akan dilipat gandakan menjadi 10 ila sab'ami'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kemudian disambungkan dengan qala azza wa jalla, telah berkata Allah subhanahu azza wa jalla, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala. Apa maksudnya aku yang akan memberikan pahala? Itu adalah bahwa kadar kelipatan pahala puasa itu Allah yang akan menentukan. Berbeda dengan amal-amal yang lain yang sudah jelas rumusnya. Jadi 10 minimal, 700 sampai kelipatan-kelipatan sesuai dengan keikhlasannya. Tapi untuk puasa khusus Allah langsung yang akan memberikan pahala. Bisa jadi kita menganggapnya kecil, Allah memberikan yang sangat besar. Jadi itu adalah kehendak Allah. Berikutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Novi bertanya, bagaimana cara kita mempuasakan hati? Hati ini memang sangat sulit. Kita bisa berbohong dengan lisan tapi tidak bisa berbohong dengan hati. Karena hati ini memang tidak bisa dibohongi. Dan hati ini sering bolak-balik. Maka dari itu kita ajak hati ini untuk sering berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sungguhnya zikir itulah yang akan menjadi untuk menumbuhkan hati. Lebih banyak kita ajak hati kita ini untuk berzikir. Setidaknya orang berpuasa itu lebih banyak dia menghabiskan waktunya di tempat ibadah ataupun di rumah. Kurangi beraktivitas sosial dengan orang lain. Karena ini akan memancing diri kita untuk menggibah, kemudian namimah, menggunjing orang lain. Ini akan memancing diri kita untuk melakukan hal demikian. Maka dari itu lebih banyak kita di rumah saja. Kalau tidak ada aktivitas yang penting, lebih banyak kita di rumah. Sibukkan diri kita untuk bertadarus, sibukkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang sunnah, seperti tarawih. Tarawih ini harus
kita tingkatkan karena tidak ada lagi di bulan yang lain. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian di akhir puasa wajib bagi orang yang berpuasa itu membayar zakat fitrah. Karena barang siapa yang berpuasa, kata Rasulullah, kemudian tidak mengeluarkan satu gantang zakat fitrah, maka pahalanya akan melayang-layang, ya, tidak sampai kepada dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi bagaimana sahabat? Sudah jelaskah yang disampaikan oleh Ustadz Faiz? Alhamdulillah jika sudah jelas. Sahabat rahimakumullah, ternyata puasa berkualitas itu adalah puasa yang mampu menjadikan pribadi seseorang menjadi lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan tadi oleh Ustadz Faiz bahwasanya ada 3 tingkatan dari puasa tersebut, yaitu 1 puasa awam, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa khususil khusus. Dan alangkah lebih baiknya agar kita bisa mencapai puasa khusus tersebut. Semoga puasa yang telah kita jalani dan yang akan kita jalani ke depannya bisa menjadi puasa yang berkualitas. Amin, amin, Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ustadz Ahmad Faizil Mu'arif yang sudah berkenan memberikan tausiahnya. Saya Hirzia pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan, tentunya dalam acara Mutiara Ramadan. Kilaukan kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.